Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Terima kasih, Bu. Iya. Baik, di sini ada tiga kursi. Mana yang akan kamu duduki untuk konseling ke depan? Yang ini saja, Bu. Oke, silakan. Terima kasih, Bu. Oke, di sini ada 2 kursi tersisa. Untuk kenyamanan kita ke depannya konseling ini, saya diizinkan untuk duduk di sebelah mana? Sebelah sini aja, Di Bu. sini. Oke, terima kasih ya. Oke, baik. Selamat siang. Siang, Bu. Oke. Boleh kenalan? Boleh ya, Bu. Izin ya, Bu. Nama saya Naila Agustina. Saya berasal dari Bogres, Bu. Dari 12, dekat ya? Iya, Bu. Gimana perjalanannya, lancar? Lancar, Bu. Lancar, alhamdulillah ya. Oke, Naila kedatangan ini ingin konseling. Betul, Bu. Betul. Oke, sebelumnya nih, Ibu tanya ya, Naila udah pernah mengikuti sesi konseling? Kebetulan baru pertama kali ya, Bu, sama Ibu sekarang. Oke, baru pertama kali ya, jadi belum tahu kayak gimana ya. Oke, nanti kita sharing-sharing aja, kita bantu cara menyelesaikannya kayak gimana ya, Naila ya. Baik, Bu. Nah, Naila, apa hal yang ingin kamu ceritakan pada sesi konseling pertama Naila ini? Nah ya, Bu, jadi saya itu memiliki kecemasan sosial dan saya itu memiliki kurang rasa percaya diri dalam diri saya. Jadi akhir-akhir ini saya merasa tidak percaya diri ya, Bu, terutama saat berbicara di depan orang yang banyak kayak gitu, Bu. Jadi kamu tuh kurang percaya diri ya, Naila ya? Iya, Bu. Nah, jadi setiap kali presentasi ya, Bu, kayak di kelas kayak gitu atau diskusi kelas, saya merasa sangat gugup dan merasa takut salah kayak gitu, Bu. Aku salah ya. Saya mendengarkan tadi cerita Naila ya. Situasi itu terdengar cukup berat untuk kamu ya. Bisa kamu ceritakan lebih detail lagi, Naila? Bisa ya, Bu. Jadi ya kerasanya tuh dalam jantung saya itu selalu berdebar kayak gitu ya, Bu, kalau di depan banyak orang, dan pikiran saya yang belum aja kosong kayak gitu. Terus akhirnya saya memilih diam aja kayak gitu karena takut salah kayak gitu. Dari cerita kamu, Naila, kamu merasa cemas, takut, dan tidak nyaman saat berada di situasi sosial tertentu, betul, Naila? Iya, Bu, saya sering merasa seperti itu yang tadi Bu bicarakan. Sepertinya kecemasan ini tuh berkaitan dengan rasa takut, dinilai negatif oleh orang lain, dan kekhawatiran dianggap tidak mampu, Naila. Nah, apakah itu sesuai dengan yang kamu rasakan? Iya, Bu, saya selalu merasa gitu ya, Bu, orang lain lebih baik daripada saya. Nah, seperti itu ya. Jika situasi ini membaik, perubahan apa yang ingin kamu rasakan, Naila? Jadi saya ingin lebih percaya diri ya, Bu, berani berbicara di depan orang banyak dan tidak terlalu takut untuk penilaian kepada orang kayak gitu, Bu, menilai orang. Jadi tujuan kita adalah meningkatkan kepercayaan diri Naila dan mengurangi kecemasan sosial. Apakah kamu setuju gitu? Iya, Bu, setuju. Oke. Nah, karena kita sudah ngobrol tadi, mari kita susun bersama ya, Naila. Seperti apa problem kamu, recall nya kamu, solusinya kayak gimana? Oke. Nah, dari problemnya itu kamu tuh mempunyai kecemasan sosial dan rendahnya kepercayaan diri. Seperti itu ya, Naila ya. Terus resource-nya itu ada dukungan dari teman dekat, pengalaman positif sebelumnya, dan kemauan untuk belajar ke depannya, Naila. Nah, solusinya yaitu latihan berbicara bertahap, Naila ya. Afirmasi diri positif. Jadi kamu tuh afirmasiin diri kamu sendiri kayak aku bisa ngobrol di depan orang, aku bisa kok lewat misalnya, seperti itu, Naila ya. Dan mulai aktif di kelompok kecil kayak misalnya kalau kamu kan kuliah ya sekarang ya, Naila ya. Nah, di kelompok-kelompok kayak di kelas kamu ikut adil gitu ya, ikut berdiskusi seperti itu. Nah, dengan
caranya itu Naila bisa nanti bisa nanti mulai merasakan mengurangi namanya kecemasan, tidak percaya diri seperti itu Naila. Mungkin ya Bu, saya merasa langkah-langkah yang tadi Ibu bicarakan itu bisa saya coba nanti. Jadi hari ini Naila, kita menyimpulkan bahwa kamu mengalami kecemasan sosial yang mempengaruhi kepercayaan diri. Nah, tujuannya adalah lebih berani dan percaya diri dalam situasi sosial. Nah, langkah yang akan kamu lakukan adalah berlatih berbicara secara bertahap menggunakan afirmasi positif yang tadi Ibu bilang, sama mulai aktif di kelompok kecil ya, yang Ibu bilang juga tadi. Kita akan melihat perkembangannya di pertemuan selanjutnya Naila, apakah kamu sudah berkembang atau belumnya, nanti kita bicarakan lagi di sesi konseling selanjutnya. Apakah siap? Siap Ibu. Baik Ibu, terima kasih ya. Mungkin saya sudah merasa lega, saya sudah bercerita kepada Ibu dan sudah menemukan jalan keluarnya. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama Naila.